Selamat malam teman-teman semuanya, mungkin boleh dong nyalain kameranya? Bentar aja. Terima kasih, aduh terima kasih teman-teman udah gabung lagi bersama kita di Santo Benedictus. Cepet banget ya, udah Jumat lagi, perasaan kayaknya baru kemarin itu baru berasa Imlek. Oke, ya teman-teman untuk hari ini senang sekali bisa kehadiran Romo Sunaria SVD ya yang mau sharing untuk kita, bukannya untuk sharing malah tadi udah nge-sharing ya. Dan datangnya udah pagi banget. Thank you ya Romo udah mau mengisi Jumat hari ini. Dan teman-teman sekalian, untuk hari ini tema kita adalah kasih setia kepada Tuhan versus harta, tahta, dan seksualitas. Ini kelas berat temanya, tapi sangat kena banget sama kehidupan kita sehari-hari. Dan semoga hari ini, tema hari ini yang dibawakan oleh Romo Sunaria ini bisa bisa menyadarkan kita ya antara kasih Tuhan dengan harta, tahta, dan seksualitas. Dan welcome untuk teman-teman yang baru join nih di sini. Mungkin ada yang dari luar Paroki Pantai Indah Kapuk. Welcome dan semoga teman-teman bisa mengikuti acara hari ini. Tentunya pasti sampai akhir Kombas ya. Dan jangan lupa teman-teman semuanya, untuk teman-teman yang mungkin minggu lalu itu nggak sempat ikut atau ada ketinggalan beberapa konten gitu ya, kita ada bisa diunduh di live YouTube channel kita di Santo Benedictus. Oke, dan mungkin kita langsung mulai aja dan kita langsung masuk ke puji-pujian. Ini dia Benedictus Voice. Thank you Fania, selamat malam Romo dan selamat malam teman-teman. Sebelum kita memulai Kombas pada malam hari ini, kita akan bersama-sama menyanyikan satu pujian. Aku akan share. Hallelujah.
Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih atas segala berkat dan rahmat yang telah Kau berikan kepada kami pada hari ini, dari pagi hingga malam ini ya Tuhan. Kami bersyukur kami masih bisa berkumpul pada hari ini untuk mendengarkan firman-Mu melalui hamba-Mu, Romo Sunario, yang telah Kau kirimkan kepada kami. Kiranya rahmat dan berkat-Mu turun atas Romo dan dapat memberikan firman-Mu kepada kami. Dan bukalah hati dan pikiran kami, agar kami dapat menerima segala pengajaran yang diberikan ya Tuhan. Kami juga mendoakan teman-teman yang belum bisa bergabung ya Tuhan, kiranya Engkau juga memberkati mereka dalam segala kegiatan mereka. Doa ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu melalui perantaraan Tuhan kami, Yesus Kristus, yang berkuasa kini, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Bersama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Thank you, Ko Varion dan teman-teman semuanya. Kita akan langsung aja masuk ke topik pada hari ini, yaitu kasih setia kepada Tuhan versus harta, tahta, dan seksualitas. Namun sebelumnya, aturan mainnya adalah untuk teman-teman, jika ada pertanyaan, silahkan bisa langsung di bagian kolom chat. Dan kalau memang nanti Romo akan membuka sesi pertanyaan secara live, mungkin nanti akan dibuka mungkin agak-agak akhir lah ya. Nah, untuk sesi pertanyaan pun juga jika memang benar-benar banyak sekali atau mungkin pertanyaannya ada beberapa yang sejenis, kita akan jadi satu ya. Dan kita usahakan semaksimal mungkin pertanyaan dari teman-teman semuanya bisa terjawab di hari ini. Oke, ready ya? Kita langsung aja sambut dengan tepuk tangan virtual untuk Romo Sunaria. Yeay, silakan Romo. Rekan-rekan yang saya kasihi, pada malam hari ini terima kasih saya ucapkan pada Anda sekalian mengundang saya untuk berbicara di tempat ini. Kedua, saya ucapkan selamat Paskah. Dan yang ketiga, selamat malam. Baik, tema yang diberikan sebenarnya kasih setia kepada Tuhan versus tata harta dan seksualitas ya. Tetapi saya perhalus kalau boleh, yaitu dengan tema merawat kasih setia Tuhan, setiaku kepada Tuhan di tengah godaan dunia. Itu ya, nanti isinya ya seperti itu. Ya, ini hanya sebuah refleksi atas Tuhan, hidup dan dunia. Jadi tiga hal ini yang kemudian campur sebenarnya dalam kehidupan kita. Lalu yang terjadi adalah mana yang dominan, mana yang menjadi dominasi atas dalam hidup kita. Apakah Tuhan, apakah hidupmu, apakah tentang dunia. Nah, ini penting untuk apa? Untuk kita refleksikan agar kita tidak lepas, sebenarnya ujungnya adalah tidak lepas pada kesetiaan kita kepada Tuhan. Ya. Nah, bahan yang menjadi acuan sebagai renungan kita ambil dari kitab suci, Lukas bab 7 ayat 38, 40, 48, 50 itu tidak saya bacakan ya, saya bacakan karena waktunya sudah lewat 7 menit. Tapi isinya secara ringkas begini, isinya adalah cerita tentang seorang perempuan. Saya memilih perikop ini bukan maksud saya menjelekkan perempuan, tidak. Ini hanya sebuah contoh saja, contoh kecil saja. Nah, di perempuan ini dipandang oleh orang Farisi sebagai orang berdosa. Yang datang ke rumahnya orang Farisi ini, kemudian mendekati Yesus, di belakang Yesus, kemudian membuat action. Actionnya adalah yaitu membasuh kaki Yesus sampai dengan meminyaki dengan minyak wangi kaki Yesus itu. Nah, ini menjadi persoalan bagi orang Farisi. Lalu apa yang dilakukan oleh Yesus? Yesus diam aja. Yang mana setelah berakhir membasuh itu, Yesus mengatakan demikian. Jadi imanmu menyelamatkan, dosamu diampuni. Nah, Yesus bilang kepada perempuan berdosa itu menurut orang Farisi ya, tapi menurut Yesus ya adalah dosamu sudah diampuni. Jadi Yesus melihat perempuan itu juga berdosa. Maka ketika datang kepada Yesus, Yesus berkata,
yaitu dosamu diampuni. Nah, kenapa kok Yesus mau mengampuni dosanya? Itu karena kemudian Yesus mengatakan, karena iman percayamu, maka engkau pergilah, engkau diselamatkan. Itu isinya perikop dari Lukas bab 7, 38, 40, 48, 50. Nah, saya ingin kemudian untuk lebih dalam memperjelas isi itu, lebih baik kita melihat tokoh-tokohnya saja. Yaitu tokoh perempuan. Mohon maaf ya, ini saya pilih bukan kemudian ingin melihat perempuan itu jelek. Ini ingin menjadi salah satu contoh saja. Tokoh perempuan, tokoh yang digambarkan oleh orang Farisi dan juga Yesus sebagai pendosa. Nah, pendosa seorang perempuan itu apa? Saya nggak tahu. Yang tahu perempuan, tapi ya nggak tahu. Tetapi apa dasarnya bahwa perempuan itu dilihat dan dikatakan dalam hati oleh orang Farisi sebagai orang berdosa? Tandanya apa? Alasannya mana? Nah, alasan ini. Jadi perempuan itu berdosa, itu bisa benar. Karena apa? Dia datang kepada Yesus dengan satu, menangis. Kemudian di belakang Yesus, membasahi kaki dengan air mata, menyeka dengan rambutnya, mencium kakinya, dan meminyaki kakinya dengan minyak wangi. Coba bayangkan. Pasti ada sesuatu hal yang salah dengan Yesus. Atau ada sesuatu hal yang buruk dalam diri perempuan itu. Sehingga karena ancaman adalah perempuan yang berdosa, itu bisa dihukum rajam. Hukum rajam itu dilempari batu. Maka perempuan ini datang kepada Yesus itu apa? Untuk minta perlindungan. Maka sikap perempuan itu secara manusiawi, dia kalau minta perlindungan nggak di depan, pasti di belakang Yesus. Di belakang kan, mau dilindungi kok di depan ya, mau kena. Kalau dilindungi pasti di belakang. Nah, lalu yang berikutnya, kok datang menangis, pasti ada sesuatu yang terjadi dalam dirinya sehingga menangis dalam di dekat Yesus. Kemudian di belakang membasahi kaki. Loh, ini kenapa kok membasahi kaki? Ya, kalau orang Yahudi sana mau ikut masuk ke perjamuan atau ke batala, cuci kaki, membersihkan. Ini tanda bahwa kenapa kok perempuan itu membasuh kaki? Ada sesuatu yang terjadi dalam diri perempuan itu. Dengan bukan air, tapi dengan air mata. Itu berarti ada beban hidup yang sangat berat dalam diri perempuan itu, sehingga memohon kepada Yesus secara singkatnya untuk minta perlindungan. Dan kemudian perempuan ini mencium kakinya. Loh, yang dicium itu dahi, pipi, ya semua. Kok dicium kaki? Ini artinya apa? Bahwa ini menunjukkan perempuan itu ada di taraf martabat yang sangat rendah. Mencium dahi tidak bisa, mencium kaki. Dan kemudian perempuan ini meminyaki kaki Yesus dengan minyak wangi. Minyak wangi itu mahal. Berarti dia punya duit banyak. Dari mana? Kalau ditanyakan. Bisa jadi dia model kan. Dengan supermodel ya akhirnya dia jalan aja sudah dibayar. Yang jelas perempuan ini kaya. Cantik, kaya, dan terkenal. Karena orang Farisi ini tahu siapa perempuan itu. Perempuan itu dikatakan oleh orang Farisi seorang perempuan berdosa. Berarti orang Farisi ini tahu perempuan itu. Berarti perempuan itu seorang yang sangat terkenal. Ya dikenal oleh banyak orang gitu. Ya. Itu tokoh pertama perempuan. Jadi dari sikap tindakan perempuan ini dapat diperkirakan bahwa perempuan itu memang berdosa berat. Dosanya konkretnya seperti apa? Bisa jadi dia pelacur. Bisa jadi dia menjual dirinya. Bisa jadi dia suka menggoda. Nah, itu banyak hal. Ya, itu tokoh perempuan. Lalu saya dengan tokoh perempuan ini,
kemudian mengajak kita, saya diajak untuk melihat perempuan yang berdosa. Apa sih yang menyebabkan orang berdosa? Perempuan tadi itu mencari apa sih? Kalau mau dilihat, orang berdosa itu. Yang biasanya teman-teman rekan-rekan yang saya kasihi dalam hidup manusia, orang itu mencari 3 hal, yaitu harta, tahta, dan seksualitas. Ya. Dan itu yang sangat dominan dalam hidup manusia. Pertanyaannya, apakah harta, tahta, dan seksualitas itu bisa menyebabkan orang berdosa? Bisa. Maka saya akan lihat apa saja yang menyebabkan berdosa. Ini dalam sisi negatif ya. Saya membahas tentang harta. Sisi negatifnya. Ya, setiap orang itu boleh mempunyai harta, boleh mempunyai harta. Mau Atta, mau ini malam bulan madu ke Bali dengan istrinya Aurel siapa itu naik pesawat pribadi ya terserah. Tapi jangan pamer-pamer lah pada saya. Saya nggak punya soal. Saya orang miskin, jangan pameri. Harta, setiap orang boleh mempunyai harta. Dan harus berjuang memiliki harta. Mencari dan berjuang mencari harta dan memilikinya. Boleh hukumnya. Yang kemudian menjadikan seseorang itu berdosa berkaitan dengan harta itu adalah kalau hartanya yang dia miliki itu diperolehnya dengan cara tidak benar. Contohnya korupsi. Contohnya merampok. Contohnya mencuri. Ya. Lalu juga yang kemudian harta itu menjadi penyebab dosa, ketika orang itu salah cara memandangnya. Memandangnya sebagai apa? Kalau yang benar adalah sebagai sarana untuk membantu kita untuk hidup selanjutnya. Kalau kemudian harta itu dipandang sebagai Tuhan, bahkan Tuhannya. Artinya begini, kalau orang itu memiliki harta, bangga, gini, dan sebagainya, kemudian tidak pernah sadar, bersyukur kepada Tuhan, nah itulah yang kemudian orang itu bisa menjadi seorang berdosa. Ya. Nah, dan kemudian yang bisa kemudian menyebabkan berdosa, harta ini adalah keterikatannya. Contohnya apa? Sombong. Terikat sekali dengan harta. Khawatir sekali dengan harta. Kikir atau pelit dan lain sebagainya. Nah, itulah yang menyebabkan harta itu bisa membuat berdosa seseorang. Ya. Jadi sekali lagi dari sini harta boleh Anda miliki, tetapi Anda harus lihat harta itu jangan dipandang, kemudian diperoleh dan terikat dengan tidak benar. Ya, contoh lain saya tunjukkan dalam Lukas bab 15 ayat 11 sampai 32. Tentang anak yang hilang itu. Pasti sudah hafal ya perikop ini, anak yang hilang. Anak bungsu itu. Nah, jadi ceritakan bahwa kerakusan si bungsu, nah, bungsu ini minta warisan papanya. Pak, minta warisan jatahku mana? Itu memang haknya dia. Papanya nggak bisa menolak. Itu karena jatahnya dia, hanya dia. Yaitu harta warisan yang menjadi haknya. Maka papanya memberikan. Salahnya si bungsu adalah, dosanya si bungsu adalah, kok minta warisan papanya yang menjadi haknya memang tidak pada waktu yang tepat. Ya waktu kapan? Loh, waktu ayahnya sudah meninggal, lalu warisan itu menjadi hak tetap dari dirinya. Nah, ini papanya masih hidup kok sudah minta hak warisan yang menjadi haknya. Lancang kan itu. Nah, kemudian karena dia
lakukan, memiliki harta itu tidak benar, apa yang terjadi teman-teman? Ini saya ingin tunjukkan bahwa ketika kita memiliki harta itu dengan cara yang tidak benar, memandang harta itu tidak benar, dan terikatan yang tidak benar, maka selanjutnya si bungsu itu menggunakan hartanya untuk foya-foya. Dituliskan di situ hidupnya untuk foya-foya dengan para pelacur dan sebagainya sama teman-temannya. Dan ini akibatnya. Nah, selanjutnya karena dia memandang harta, memiliki harta dan memperolehnya dengan tidak benar, terancam mati kelaparan. Coba anak orang kaya kok terancam mati kelaparan, itu kan ya aneh sekali gitu loh. Nggak habis pikir gitu. Orang hebat, orang berada kok jadi terancam mati. Maka dapat dipandang di sini anak bungsu adalah seorang anak yang tidak setia pada kasih Tuhan, kasih papanya. Loh, tunjuknya dari mana Romo? Kok Romo mengatakan anak bungsu itu tidak setia pada kasih Tuhan? Dia pergi dari rumah, sudah ngambil haknya warisan dari papanya. Dia pergi foya-foya sama temannya. Dia nggak setia pada kasih papanya. Akibatnya apa? Yaitu berdosa. Mati kelaparan. Untung anak bungsu ini sadar. Sebelum mati beneran kelaparan, dia sadar dan kembali kepada papanya. Kembali kepada apa? Kepada kasih setia yang Tuhan tunjukkan kepada anak. Ditunjukkan di situ papanya ya. Papanya melihat dari jauh. Loh, orang melihat dari jauh, orang mau datang ke rumah itu enggak lewat pintu belakang, lewat pintu gerbang. Maka kalau papanya melihat dari jauh, berarti papanya itu selalu ada di teras rumahnya. Loh, kenapa di teras rumahnya? Nunggu. Nah, buktinya nunggu apa? Dia sudah lihat dari jauh. Maka dia melihat dari jauh anaknya itu. Dan kemudian dia berlari kepada anaknya itu yang sudah sempoyongan ya, kelaparan kan, sempoyongan mau pingsan, lari dan memeluk, mencium dan seterusnya. Saya ingin tunjukkan bahwa Tuhan itu sungguh sangat mengasihi. Sekalipun anak bungsu itu pergi meninggalkan dia, tidak setia kepada papanya, tapi papanya itu tetap setia. Bapaknya itu selalu setia. Tuhan itu tetap setia. Apalagi kalau mau datang kembali setelah berdosa, maka Tuhan itu juga akan memberikan ampun. Maka perempuan dalam perikop tadi, yang berdosa tadi, datang kepada Yesus bukan dihukum tapi diampuni dosa. Ya, itu jelas ya, tokoh ini ya, tokoh ini dan tokoh dalam perikop anak yang hilang. Ya, itu tokoh harta ya, harta yang menyebabkan dosa. Lalu yang kedua, saudara-saudari, rekan-rekan, itu tata. Tata di sini saya pandang sebagai jabatan, position atau posisi. Posisimu direktur, presiden, direktur perusahaan kacang atom misalkan. Atau presidir perusahaan ayam potong misalkan itu. Atau presiden, komisaris besar perusahaan jangkrik misalkan itu kan bisa. Itu tata. Atau kepala keluarga, atau ibu keluarga, ya, itu tata. Jadi hampir sama dengan harta, ya, tata ini. Ya, setiap orang itu boleh mempunyai atau punya hak untuk menduduki sebuah tata jabatan, boleh. Tapi saya nggak suka jabatan. Saya nggak suka jabatan. Romonaria mau jadi preses, mau jadi rektor, enggak. Saya nggak mau ngurusi orang-orang pintar, susah. Jadi begini aja, saya sebagai analis saya memikirkan saja. Menduduki tata, orang punya hak dan boleh. Dan kadang-kadang dikejar. Tetapi menjadi tidak berarti tata itu. Jabatanmu tidak berarti, baik itu menjadi kepala keluarga, menjadi ibu rumah tangga, menjadi seorang perempuan karier atau apa ya, atau
laki-laki karier atau apa, itu tidak berarti bila diperolehnya dengan cara yang tidak wajar. Suap contohnya. Nah, nyuapnya itu pakai apa? Banyak hal nyuapnya. Bisa pakai harta. Nyuapnya bisa pakai hidung kita. Suapnya bisa dengan rambut kita, jari kita, dan sebagainya. Nah, diperolehnya dengan cara yang tidak wajar. Ini bahaya ya. Kalau diperoleh dengan tidak wajar itu biasanya ngalirnya juga tidak wajar kalau kecuali dia sadar dan mau berubah di tengah jalan. Digunakan tahta itu menjadi berdosa. Ya. Jabatan itu digunakan untuk mencari keuntungan sendiri. Ya. Mencari keuntungan sendiri. Untuk menindas orang lain. Itu jabatan menjadi berdosa. Dan memakainya sebagai gaya hidup, lifestyle-nya. Gaya hidup, kemudian sombong. Kemudian mau bersaing tidak sehat. Kalau kalah saing, kompetitifnya kalah, maka dia akan berbuat licik. Pamer. Wih, saya presiden direktur loh. Saya jadi sombong, pamer. Kehebatan. Untuk apa? Merendahkan orang lain. Nah, tata di sini menjadikan dia berdosa. Contoh lain, saya berikan contoh lain lagi. Yaitu Matius bab 2 ayat 16-18. Itu ceritanya tentang pembunuhan anak-anak di Bethlehem. Pada waktu Yesus masih kecil. Ya, masih kecil. Yang melakukan adalah Herodes. Herodes takut jabatannya. Ketika dia bertemu dengan orang Majus, 3 raja dari timur yang datang kepada Herodes, menceritakan bahwa ada raja baru. Herodes ini seorang pejabat pemerintah, wali kota, hebat. Takut dong kalau ada seorang yang muncul kemudian menjadi pesaing. Padahal yang benar adalah ketika ada orang yang lebih hebat daripada kita, kita nggak boleh iri, kita tidak boleh takut, kita tidak boleh khawatir, tapi kita justru mencontoh dia, belajar dari dia, itu yang benar. Tapi Herodes, dia tidak mau tersaingi, maka jalan pintasnya adalah membunuh semua anak-anak di Bethlehem yang seusia Yesus itu. Coba bayangkan. Dampak jabatan yang kemudian dipandang sebagai suatu gaya hidup, sebagai yang luar biasa, itu bisa juga membuat akibat dari apa? Mencelakakan orang lain, membunuh orang lain. Ngeri kan? Ya karena jabatan dia bisa membunuh orang lain. Banyak kan di Indonesia. Karena takut jabatan dia singkirkan dengan cara apa dan sebagainya. Nah itu tata. Ya. Jadi Herodes ini membabi buta karena takut saja terjadi seperti itu. Juga dapat kita lihat dalam Lukas bab 9 ya, kalau mau saya tambahi 46 48, karena kedudukan para murid saling bertengkar. Jadi para murid Yesus ini membicarakan tentang kedudukan. Nah, karena orang itu bernafsu untuk mencari kedudukan dengan tidak benar, tidak lumrah, maka apa yang terjadi? Pertengkaran. Jadi teman-teman yang terkasih, kalau kita bicara tentang tahta jabatan itu juga bisa akan bertengkar. Nah, mungkin di keluarga kita masing-masing, mungkin di kantor kita bersama, itu bisa terjadi seperti itu kalau kita memandang tahta itu, jabatan itu sesuatu yang sangat tinggi, ya, mendewakan. Itu tahta. Lalu yang ketiga, itu tentang seksualitas. Kalau berbicara hal ini, tidak usah malu-malu. Saya juga nggak malu, karena saya dulu juga belajar tentang seksualitas di kuliah. Jadi Romo itu juga belajar bagaimana tentang
teologi seksualitas ya, di situ. Bagaimana orang melahirkan itu ada filmnya, kami nonton juga bagaimana kamu nanti jadi misionaris membantu melahirkan biasa. Bagaimana obat-obat kontrasepsi semua kami pelajari semua. Tapi nggak tahu nih Romo lain, kalau kami SBD pelajari semua. Ya kami semi dokter gitu, supaya tahu gitu. Nah, seksualitas berbicara hal ini tentu berkaitan dengan pria dan wanita. Kalau binatang itu kelamin, jantan dan betina. Kenapa saya bicara tentang pria dan wanita? Ya karena tidak bisa tidak berkaitan dengan itu. Dan pribadi ini adalah sebenarnya pria dan wanita itu adalah pribadi yang sebuah anugerah yang sangat luar biasa. Saya menjadi seorang laki-laki, pria, Anda sebagai perempuan, wanita, itu anugerah loh. Yang ditandai dengan perbedaan di hal seksualitas. Ini laki-laki itu ya gayanya maco dong, Bros. Kalau perempuan itu feminim. Itu yang ingin saya tunjukkan. Saya nggak berani nyebutkan, tapi ya itu maksud saya. Lu Romo, itu bodinya si Mercedes, Romo. Tapi gayanya kayak maco, Romo, bagaimana? Ya udah, itu lain dari itu perkecualian. Ya, nah, maka anugerah ini, ya, anugerah ini pria dan wanita dengan seksualitasnya masing-masing itu harus dihargai karena memiliki peranan penting. Anda bisa bayangkan ceritanya bagaimana belajar waktu biologi tentang medis dulu saya, seorang yang siapa yang baru saja yang pemain voli Bandung itu ya, yang TNI itu ya, yang perempuan jadi laki-laki itu, tentara itu. Anda bisa bayangkan bagaimana sedih. Jenis kelamin nggak jelas itu gimana. Dan itu sangat penting sekali karena untuk apa? Seksualitas itu untuk beranak cucu. Dalam kitab Kejadian bab 1 itu disebutkan beranak cuculah. Kuasailah bumi, kan gitu. Karena beranak cucu berarti beranak cucu yang benar, beranak cucu yang baik dan benar. Kalau nggak benar, bagaimana Romo? Loh, kalau nggak benar, saya punya anjing banyak di sini. Dan saya punya anjing banyak, beranak-anak sana semua. Karena kita sebagai manusia yang mempunyai martabat seksualitas tinggi, maka beranak cucu itu yang benar. Sekaligus menjadikan manusia itu sebagai ciptaan yang memiliki derajat paling tinggi. Jadi seksualitas itu menyebabkan kita, manusia ini, adalah makhluk ciptaan Tuhan bermartabat tinggi. Maka ketika saya dibilang, oh melari anjing, oh saya marah. Karena saya ini manusia yang mempunyai seksualitas sebagai manusia, bukan seperti anjing. Ya, saya beri contoh anjing karena saya punya anjing banyak di sini, sekitar 15 ekor. Golden semua, Siberian ada. Campurannya juga ada. Ya itu, anjing saya itu contoh ya, Golden sama Siberian campur itu hasilnya lucu. Nah, kalau orang mempunyai seksual masing-masing bercampur-campur gitu kan hasilnya lucu-lucu nanti. Ya, ya, lucu ceritanya, lucu bentuknya dan sebagainya. Nah, seksualitas itu, teman-teman rekan-rekan yang saya kasihi, menjadikan manusia itu berdosa. Ya. Ketika apa? Ketika digunakan dengan tidak hormat. Ya. Tiada penghargaan. Contoh, perselingkuhan. Baik yang sudah bersuami, berkeluarga, atau yang belum. Selingkuh dengan pacarnya gitu kan ada kan. Nah, kalau nggak percaya nonton sinetron. Saya nggak nonton, saya ya dibilangi aja. Perselingkuhan.
Ngeri loh nih perselingkuhan di Indonesia ini, apalagi masa pandemi ini. Ya tahu ya saya ya. Saya kan di puncak aja, saya di puncak gunung kan nggak tahu secara detail, tapi kan karena saya di puncak ya saya tahu di bawah sana. Saya tinggal di puncak Bogor, nggak bisa turun-turun ya, saya di puncak enggak. Kedua, selain perselingkuhan, seks bebas, free sex. Itu biasanya anak-anak yang belum nikah itu. Nah, saya berpesan pada para perempuan, maka saya beri contoh perempuan ini. Ya jangan salah langkah. Orang nggak lihat, memang nggak lihat. Memang orang nggak lihat, tapi Tuhan lihat. Dan Tuhan punya cara sendiri untuk mengingatkan kita. Karena itu jalan yang tidak benar. Nah, Tuhan tidak mau kita berjalan di jalan yang tidak benar. Yang anak muda sekarang itu, apalagi Jepang sana, Korea sana kan gitu ceritanya orang-orang sana itu, maka saya nggak perlu keluar negeri. Kemudian setelah seks bebas, perselingkuhan, hasrat nafsu. Ini lebih berkaitan dengan berpikir, melihat, berucap. Aduh, cantik banget. Coba jadi istriku. Padahal dia sudah punya istri 5 loh. Coba bayangkan. Ini contoh ekstrim aja sih. Aduh, dia berpikir, aduh, dia tadi yang dalam bis ya, duduk di sampingku ya. Aku nyentuh sedikit badanku tadi, aku terasa panas gundulmu. Berpikir, melihat, berkata, itulah hasrat nafsu. Akibatnya kalau ini tidak dikendalikan, berakibat kemudian pelaksanaan. Nah, kuda pelaksanaan, nah itulah dosa yang lebih berat lagi. Jadi untuk memiliki lawan jenis lain. Itu Romo itu laki-laki. Siapa bilang? Tidak hanya laki-laki, dia hanya pria aja, perempuan juga sama. Kalau nggak sama ya maksud beda, nggak beda. Kita itu perempuan laki-laki itu setara kok, sama. Ya dalam hal ini juga sama. Seksualitas itu rekan-rekan yang saya kasihi, ya, kemudian bahkan menjadi lebih parah lagi. Ya. Seksualitas itu menjadi sebuah perdagangan. Ada film ya, kalau nggak salah film dari Cina apa ya, ke Amerika itu yang memperdagangkan orang. Ya, saya sekilas lihat dulu waktu masih muda. Sebuah perdagangan. Jadi seksual itu didagangkan. Contohnya apa? Prostitusi itu. Jalur pantura, misalkan gitu. Remang-remang gitu. Panti pijat gitu kan. Saya hanya baca saja, saya belum pernah ke sana. Maka saya tidak bisa jelaskan secara detailnya apa. Tapi beritanya begitu. Pelacuran. Di Mako itu ada tempat khusus. Dulu di DKI itu zaman Ali Sadikin kan, kasino ya. Jadi itu perdagangan seksual didagangkan. Aduh Romo, itu kan hanya perempuan. Siapa bilang? Laki-laki juga. Pria juga. Ya, itu. Bukan hidung belang saja, laki-laki hidung belang. Kan biasanya laki-laki hidung belang. Bukan. Ada tante-tante juga girang. Kan gitu. Nah, hanya untuk mengejar apa? Mengejar keuntungan. Biasanya uang atau jabatan tadi, atau kenikmatan badaniah saja. Nah, ini yang kemudian bisa orang jatuh dalam dosa. Contoh lain rekan-rekan dalam Lukas bab 3 ayat 19, 20, 9 itu peristiwa Herodias. Itu peristiwa Herodes, tahu ya? Herodes yang memenggal kepala Yohanes itu. Itu karena apa? Itu karena Herodes takut ketahuan perselingkuhannya. Bahkan dia mengambil istri saudaranya loh. Yang kemudian dikritik oleh Yohanes.
Akibatnya apa teman-teman? Dipenggal kepala Yohanes, dipenjara dulu, kemudian dipenggal juga. Ini akibat fatalnya begini, kalau perselingkuhan papa dan sebagainya ketahuan, akhirnya solusi yang diambil, cara jalan keluar yang diambil adalah jalan yang merugikan orang lain. Apalagi yang mengancam itu ya, yang memegang kartu truknya, bahaya itu. Kamu pegang kartu truk, awas kamu ya, nah, ya dan selanjutnya. Itu tentang harta, tata, dan seksualitas secara singkat seperti itu dengan dasar perikop kitab suci tadi. Ya. Kemudian tokoh berikutnya, tadi tokoh perempuan dengan saya sisipkan tentang dosa ya. Tokoh berikutnya adalah Farisi. Ya. Adalah suatu golongan kelompok rabi, guru, ngajar, dan ahli Taurat yang berpengaruh. Loh, Farisi ini kok tahu perempuan tadi? Berarti perempuan itu orang terkenal. Mungkin cantik juga ya, cantik, pakaiannya bois, terkenal, wah, dan sampai rabi guru ahli Taurat aja tahu. Mereka berpegang pada Taurat Musa dan adat istiadat nenek moyang. Jadi dia itu tahu aturan. Kelompok ini yang sering kemudian berseberangan pendapat dengan Yesus. Berkaitan dengan perempuan berdosa dalam perikop tadi, bagaimana Farisi ini memikirkan dalam hati. Ya, orang Farisi itu berdosa, dia memikir dalam hati. Dalam hati. Yang mana dalam hatinya itu anti kedosaan perempuan itu. Ngerti kedosaan perempuan itu. Bukan mencari jalan baik bagi perempuan yang berdosa itu, tetapi dia dalam hati mengatai perempuan itu sebagai perempuan berdosa. Orang Farisi berdosa dalam hal itu. Dia berpikir, melihat, dan mengucap, tapi dalam hati. Nah, kalau saya sebut bahwa misi orang Farisi ini sebenarnya ingin menghukum perempuan berdosa tadi dan digunakan untuk menjatuhkan Yesus. Misi Yesus, bedanya dengan misi Yesus adalah menyelamatkan. Ini orang Farisi secara singkat. Nah, sekarang dalam berkaitan dengan pemahaman perikop ini, tokoh ketiga adalah Yesus. Tokoh terakhir ya, tokoh terakhir. Jadi, ketika perempuan berdosa tadi, ini menurut orang Farisi ya, mendekati Yesus, kira-kira kalau dipraktekkan nanti dipraktekkan ya, perempuan itu ada di situ. Kenapa perempuan berdosa itu ada di situ? Tempat di situ itu tempat ramai. Banyak orang datang, tempat orang Farisi, apalagi Yesus datang situ, pengikutnya banyak. Tidak mungkin dong perempuan yang begini ini tidak datang ke tempat yang sepi. Enggak. Tempat yang ramai dong. Loh, aku cantik loh, dan sebagainya gitulah. Pakaianku bagus gitu. Anting-antingku panjang gitu. Enggak tahu ya. Lipstikku tebal, merah muda, misalkan gitu. Ketika perempuan berdosa itu mendekati tempat itu, sampai kemudian meminyaki kakinya. Yesus ya, ini pribadi Yesus ya, lain dengan orang Farisi. Yesus membiarkannya. Ada cerita di situ. Ketika perempuan itu mulai memegang kaki Yesus, mengusap kaki Yesus dengan air mata, kemudian kaki Yesus ditendang. Kamu perempuan. Enggak kan? Yesus diam aja. Membiarkannya kakinya diusap dengan air mata, rambut, dan minyak wangi oleh perempuan berdosa. Sebenarnya dalam arti lain, Yesus mengapa membiarkan itu? Supaya memancing orang Farisi. Sekalipun Yesus tahu isi hati orang Farisi. Yesus pintar juga ya, Yesus itu pintar juga ya. Caranya bagaimana untuk membuka ya hati yang buruk dari orang Farisi itu pintar juga. Membiarkannya kakinya diusap oleh perempuan berdosa. Karena dosa itu bukan nular kayak virus, enggak. Dosa itu enggak nular, artinya nular secara fisik enggak. Aku berdosa, aku pegang kamu ikut berdosa, enggak gitu. Enggak gitu berdosa. Maka Yesus diam. Kenapa diam? Sikap Yesus bukan menolak, tetapi menerima. Nah, ini kembali saya ingatkan dengan anak bungsu tadi ya. Bukan menolak, tapi menerima. Ya. Perkataan Yesus
dosamu sudah diampuni. Loh, dosamu sudah diampuni. Yesus yang berkata loh ini kepada perempuan berdosa. Kok Yesus ngomong gitu? Nah, gimana caranya ngampuni? Di mana ya kok Yesus bisa mengatakan dosamu diampuni? Kan Yesus kan Allah, Tuhan yang punya kuasa untuk mengampuni. Bukan alasan Yesus mengapa mengatakan dosamu sudah diampuni. Anda suruh cuci kaki saya di muka umum, di terminal Pulau Gebang atau Mall Rambutan, nyuci kaki. Malu enggak? Sambil diolok-olok, dosa-dosa, perempuan-perempuan, dosa-dosa. Malu enggak? Perempuan ini sudah menghukum dirinya dengan melakukan tindakan yang sangat menunjukkan rendah hatinya. Dan dilakukan kepada Tuhan yang mana yang dapat mengampuni dosa. Maka ketika Yesus melihat dan sekaligus merasakan apa yang dilakukan perempuan itu, maka Yesus kemudian berkata kepada perempuan berdosa ini, dosamu sudah diampuni. Sekaligus kata-kata ini ditujukan kepada orang Farisi itu yang dalam hatinya mengatakan perempuan berdosa. Yesus memiliki kuasa pengampunan. Maka sekali lagi orang Farisi dalam hati mengatakan, "Duh, siapa dia ini? Kok berani-beraninya mengampuni dosa orang?" Kan gitu. Sekaligus berkata orang Farisi ini, Yesus itu mempunyai kuasa untuk mengampuni dosa. Nah, perkataan berikutnya Yesus ini adalah pergilah. Loh, kenapa Yesus mengatakan pergilah kepada perempuan berdosa ini? Karena satu dosanya sudah diampuni, berarti dia sudah bersih, dia sudah suci kembali. Maka Yesus kemudian meminta perempuan itu pergi, supaya sebenarnya pergilah berarti diutus. Diutus untuk mewartakan satu, kebaikan Tuhan, kasih Tuhan itu. Dua, dosanya diampuni oleh kuasa Tuhan. Tolong ini diwartakan, tolong ini disampaikan kepada banyak orang, supaya datang kepada Yesus yang memiliki dosa ini untuk diampuni, dan kemudian menjadi manusia baru, manusia yang suci kembali. Maka Yesus mengatakan, pergi kamu, tolong sampaikan hal yang telah kamu alami ini kepada banyak. Pergilah, kemudian pesan Yesus yang sangat krusial kepada perempuan ini, dan sekaligus sebuah pelajaran penting untuk hidup perempuan berdosa ini, yaitu apa? Yesus memperlihatkan bahwa iman kepercayaan kepada Yesus pada Tuhan itu membawa selamat. Pergilah, imanmu telah menyelamatkan. Untung perempuan ini datang kepada Yesus, bukan kepada orang Farisi. Kalau perempuan ini datang kepada Yesus, maka dia akan selamat. Tetapi kalau dia datang kepada orang berdosa, dia enggak akan selamat. Demikian juga anak bungsu datang kepada papanya. Nah, ini tentang Yesus ya. Jadi misi Yesus utama datang ke dunia ini untuk menyelamatkan. Ya. Dalam perikop ini salah satu contohnya sudah terbukti. Refleksi teologisnya atas Tuhan, hidup, dan dunia. Ya, refleksi teologis ini hampir kesimpulan. Globalisasi dunia, saya mengambil tema ini karena saat ini terjadi. Adalah situasi yang tidak bisa jauh, kalau kita bicara globalisasi, berbicara tentang hedonisme dan konsumerisme. Hedonisme itu lebih pada kenikmatan badannya, kalau saya boleh. Konsumerisme itu kenikmatan dunia, barang-barang duniawi. Kenikmatan dan gaya hidup itu tidak bisa tidak bisa belum. Bentar.
Nah, kenikmatan dan gaya hidup tidak bisa dihindari, Bapak. Saudara-saudara. Nah, ya kan? Kenikmatan dan gaya hidup itu tidak bisa dihindari. Dan Anda boleh kok. Bergaya itu boleh, menikmati hidup itu boleh. Sebenarnya tidak salah. Tetapi menjadi salah, dan itu menyebabkan kita berdosa ketika dua hal itu telah menjadi tujuan hidup. Jadi kita hidup itu tujuannya hanya untuk apa? Mencari kenikmatan badania, kenikmatan duniawi. Kalau tujuannya di situ, Anda itu ibarat seorang yang sedang berjalan dari hulu ke hilir tujuannya, tapi mau berhenti finish saja, stop aja di tengah jalan. Ya nggak sampai. Tujuan hidup kita itu apa? Kehidupan yang bahagia. Yaitu kehidupan kekal. Itu nanti. Ya, oke. Maka kasih dan kesetiaan kita kepada Tuhan perlu dikoreksi kalau memang ada sedikit panas dingin dalam hidup kita berkaitan dengan hedonisme dan konsumerisme ini. Dikoreksi, dievaluasi. Jangan-jangan telah tergantikan dengan kasih dan kesetiaan kita kepada hal-hal yang hanya duniawi saja. Bahkan karena itu dominasi Tuhan kita yang baru. Jadi menjadikan Tuhan kita dunia ini. Hedonis dan konsumeris itu Tuhan kita. Tidak peduli lagi mau menjadi seorang apa, penghibur atau menjadi apa, tidak peduli, biasa saja kok, orang lain juga gitu. Menganggap hal yang tidak lumrah itu menjadi lumrah. Menganggap salah itu menjadi tidak salah tapi benar. Baik katanya. Nah ini bahaya. Tidak peduli lagi, tidak takut lagi kepada Tuhan. Untung perempuan berdosa tadi takut ya, maka datang kepada Tuhan. Nah, Yesus, saya sampai pada Yesus, itu adalah kasih Bapa yang merangkul semua orang. Tidak peduli, bukan yang Katolik saja, semua orang. Kalau dibuktikan di perjamuan ya, inklusif ya, perjamuan inklusif. Ya. Siapakah Yesus? Apakah yang dapat kita katakan? Begini. Jadi kita mendeskripsikan sedikit ya supaya ini sebenarnya tembakan kita, tujuan akhir kita kepada Yesus. Mengidentifikasi tentang Yesus. Yohanes bab 1 ayat 3. Supaya kita tahu arah kita. Saya itu orang berdosa, tapi saya mau meringankan dosa saya kemana? Maka kepada Yesus. Nah, sebelum saya datang kepada bos ini kan saya harus tahu bos itu siapa dan bagaimana kan gitu. Segala sesuatu kalau Yohanes bab 1 dijadikan oleh Dia. Dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Ini saya ambil ayat ini untuk kita pahami. Pemahamannya gini. Jadi segala sesuatu dijadikan. Jadi segala sesuatu dijadikan itu kan mengibaratkan awal. Pertama-tama. Dialah awal segala sesuatu. Hulunya itu. Dia adalah firman. Kok firman? Itu Gabriel itu malaikat Gabriel pada Maria itu ingat itu loh ya. Kabar sukacita. Firman adalah anak Allah. Yang telah menjadi manusia namanya Yesus Kristus utusan. Segala sesuatu dijadikan hanya oleh Dia. Jadi gini, segala sesuatu itu sumbernya hanya Dia, Yesus itu. Loh kalau kamu berdosa, kamu ada apa? Mau datang kemana? Ke dunia lagi. Kepada sumbernya. Awalnya yaitu siapa? Yesus itu. Tuhan. Dijadikan berarti dari tidak ada menjadi ada. Diciptakan. Nah, itu Yesus. Lalu saya tambahi, memandang Yesus. Kita pandang Yesus. Matius bab 1 ayat 21. Ia akan melahirkan anak laki-laki, engkau akan menamakan dia Yesus. Itu malaikat Gabriel tadi ya. Allah menyertai kita.
Immanuel itu artinya Allah menyertai kita. Jangan dipikir, kan nggak dilihat orang, nggak dilihat oleh kucing, nggak dilihat oleh jangkrik, tapi dilihat oleh Tuhan. Karena Allah menyertai kita. Loh, kalau orang menyertai kita, kalau kita itu disertai atau kita menyertai, tidak mungkin kita nggak lihat. Yang disertaikan, itu hati-hati. Apalagi yang repotnya Bapak Saudara, yang menyertai itu nggak pernah ngomong. Nah, kalau saya menyertai kamu salah mau masuk lubang, saya ngomong, awas gitu kan. Gitu. Tapi yang menyertai ini nggak ngomong, hati-hati. Tapi sangat mengasihi. Peristiwa kelahiran Yesus adalah tanda awal rencana Allah terhadap manusia. Yaitu Matius 2:2. Di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Ini Herodes tadi ya. Sebagai raja dia. Ini untuk menekankan bagaimana kita memandang Yesus sebagai raja. Seorang penguasa yang mempunyai kuasa. Ya, salah satunya adalah mengampuni dosa. Jadi memandang Yesus sebagai penyerta dan juga pengampun. Ya. Refleksi satu. Ternyata yang ada dalam hidup dunia ini, ya, dan ini dikecilkan. Tulisannya. Nah, ternyata yang ada dalam hidup dunia ini dan benar menjadi ada karena diciptakan oleh Tuhan. Kalau ibarat ada hulu dan hilir, ada awal dan akhir. Kalau kamu kemarin merayakan Paskah, kan di lilin Paskah itu ada alfa dan omega ya, awal dan akhir ya. Ya, ada tahun ya, 2000 dan kemudian. Hidup kita ini ada di tengah-tengah sekarang. Yang disebut dunia ini. Awal kita waktu penciptaan, kemudian hidup di dunia ini, kemudian akhir kita nanti di surga. Moga-moga. Jadi jangan habiskan waktu hidup kita tanpa memandang sumbernya. Awal kita ada itu diciptakan, dan tujuan akhir hidup kita kembali. Karena kita diciptakan dari debu, maka akan kembali kepada debu. Kan gitu. Ya. Nah, bila hal yang tidak baik telah terjadi di dunia ini, di tengah jalan ini, maka kita harus sadar. Kita harus sadar. Supaya kita berubah. Kalau enggak apa? Karena apa? Apa yang buruk itu di tengah ini, ibarat air itu, sungai itu ya, ada hulu hilir ya, itu akan ikut pula arus. Sampai di hilir penghakiman terakhir. Loh, kok kamu tercemar? Airnya kok tercemar? Ya nggak akan saya ambil kan? Nggak akan saya gunakan kan? Wah, nggak ada waktu lagi untuk membersihkan. Nah, harta tahta, seksualitas jangan menjadi cemar. Kalaupun cemar, tidak apa-apa, walaupun cemar. Kita masih punya waktu untuk membersihkan, didaur ulang. Karena kalau nggak didaur ulang, dibersihkan, ini akan terbawa arus terus hidup kita sampai akhir hidup kita dihakimi, penghakiman terakhir. Nah, kita jangan sampai seperti air yang tercemari. Hidup kita yang tercemari, ya. Nah, seperti itu. Ingat ya, kalau kita nggak membersihkan, tidak memohon pengampunan dosa, tidak membersihkan air yang tercemar, cemar itu akan terbawa terus dalam hidup kita. Maka pesannya begini, karena kita sudah merefleksikan siapa Yesus dan memandang Yesus, maka kata yang sangat penting yang juga dikatakan oleh Yesus kepada orang berdosa adalah jangan takut. Jangan tidak mengandalkan Tuhan. Perjalanan hidup kita, rekan-rekan, sering berhadapan dengan pilihan. Persimpangan. Ya atau tidak. Mau perbaiki atau tidak. Atau tetap jalur yang salah ini, atau kembali ke jalur yang benar. Ya, seperti itu. Pengakuan Petrus. Lukas bab 16, 15, 16. Jawab Simon Petrus. Engkaulah Mesias, Ibrani Mesias ya. Yunani Kristus, orang diutus untuk menyelamatkan manusia. Loh,
Kalau sudah ada yang mau menyelamatkan kita, kenapa kita nggak mau diselamatkan? Anak Allah yang hidup, firman itu menjadi manusia dan sebagainya. Ya. Refleksi 2 terakhir. Pilihan jalan hidup tentu yang memilih adalah memilih yang benar. Tetap setia, penuh kasih, percaya dan beriman kepada Tuhan. Itulah jalan yang sudah benar. Bila di tengah jalan menjadi salah jalan, cemar dan lain-lain tadi, Yesus, Petrus tadi bilang ya, saya ulang lagi, pengakuan Petrus adalah penyelamat. Yesus siap untuk menyelamatkan, tetapi ada syarat. Ini syaratnya saya ciptakan. Hasil analisa saya dari perikop tadi. Syaratnya adalah memberi kesempatan dan menempatkan dia, Yesus, sebagai penyelamatmu. Banyak orang yang malu, kemudian cara menyelamatkan diri adalah menutupi dengan yang lain. Tidak kemudian kepada Yesus. Dan sekaligus, ya, selain memberi kesempatan, datang kepada Yesus. Perempuan tadi tidak menjadi selamat, dosanya tidak diampuni, ketika dia tidak datang kepada Yesus. Yang adalah manusia penyelamat. Tujuannya apa? Ya, tujuannya supaya kita mengalami transformasi. Yaitu perubahan, bukan badan kita, tapi sisi tentang spirit, tata, harta, dan seksualitas tadi. Yang negatif, yang tercemar, yang hitam, yang keruh, menjadi berubah pulih. Seperti sedia kala ketika Tuhan menciptakan kita. Terjadi dalam diri hidup kita. Nah, sebagai penutup, ini cerita ya. Ini tadi saya menyoroti seorang perempuan, ini saya beri contoh perempuan juga. Yaitu tentang para murid adalah cerita tentang relasi. Membuat mereka mengalami pembaharuan atau transformasi. Wanita Sikar ya, tentang sumur Yakub ya, yang diremehkan gitu ya oleh orang Yahudi, akhirnya dibela oleh Yesus. Kemudian identitas baru. Ya. Identitas baru. Transformasi itu ada identitas baru. Pengertian akan diri sendiri. Lalu Sakius ya, contoh Sakius. Pohon ara itu ya, berdosa itu, tukang malahi orang, ya. Orientasi baru. Kemudian nah ini Maria Magdalena, ya, Galilea, ya, sinagoga Maria Magdalena, ya mau dilempari, iya ya, ya mungkin perempuan yang dalam perikop kita itu mungkin jadi dia, tapi kan nggak dijelaskan Maria Magdalena atau bukan. Ya, ya. Misi baru, coba lihat wajah Maria Magdalena cantik begitu ya. Pastilah. Nah, kemudian orang buta di Yerusalem, bulan Siloam, ya, visi baru. Nah, ini transformasi yang saya maksudkan adalah ada 4 ya. Jadi kalau kita mau berubah itu sebenarnya kita memiliki identitas baru, misi baru, visi baru, dan orientasi yang tinggal dalam kasih, ini peneguhan, tinggal di dalam aku dan aku di dalam kamu. Two in one ya. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari diri sendiri kalau dia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku, tinggal pada pokok. Oke, sebagai penutup, ini Maria Ibu Yesus, ini yang saya maksudkan, ya ini yang saya maksudkan, bukan yang tadi ya. Maria Ibu Yesus, ini perempuan Salome, Ibu Yakobus dan Yohanes yang selalu dekat dengan Yesus. Maria Magdalena, nah ini yang cantik tadi ya. Maria istri Klopas. Ini perempuan-perempuan yang setia mengikuti Yesus sampai akhir hidup Yesus. Jadi tema tentang perempuan tadi jangan khawatir ya, karena banyak contoh tokoh dalam tafsir perempuan yang sangat setia pada Yesus. Percayalah karena Allah mengasihi kita. Iman kepercayaanmu kepada Allah menyelamatkan. Sebagai kata peneguhan, semua yang ini Yohanes bab 6:37 ini sangat indah sekali, teman-teman rekan-rekan. Ini saya suka sekali ya. Apalagi saya orang berdosa begini. Yohanes bab 6:37.
semua yang diberikan Bapa kepadaku, ini yang mengatakan Yesus. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku. Perempuan tadi datang. Dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Ya, hebat ya. Walaupun perempuan yang benar juga terbukti tadi. Ya. Tuhan sangat mengasihi manusia yang tiada batasnya. Ya, oke. Saya kira rekan-rekan begitu saja pembahasan tengah ini. Semoga Tuhan menyertai. Amin. Oke, terima kasih Romo Sunaria untuk penjelasannya. Dan teman-teman semuanya, jika teman-teman ada yang mau bertanya, baik di chat bisa atau mau langsung ya, karena mungkin males ngetik misalnya, boleh, monggo ya. Halo. Oke. Gitu. Cik Fania. Oh, Ini pertanyaannya apa namanya? Yang nanya malah ini nih, mau nggak nyambung nggak apa-apa ya, Mo? Ya enggak apa-apa, nanti saya sambungkan. Mo, kenapa pilih masuk SPD, Mo? Katanya. Ada yang nanya. Oh, kenapa milih SWD? Saya adalah tipe orang adventure. Tahu ya? Menjelajah, suka mengembara. Nah, SWD adalah Serikat Sabda Allah, Societas S itu Societas Verbi Divini. Jadi Societas Sabda Allah. Karena serikat ini spiritnya adalah mewartakan sabda Allah. Hanya mewartakan nggak pergi, tidak pernah adventure, tidak pernah menjelajah, ya nggak akan sampai banyak orang. Maka saya memilih itu. Saya dulu mau jadi dokter, tapi akhirnya jadi pastor. Ya, itu. Jadi saya kenapa memilih SWD? Karena saya suka untuk bekerja di tempat-tempat misi untuk pergi, ya, menjelajah, mewartakan sabda Tuhan. Maka memilih itu. Karena kakak saya Imam Projo juga sih. Yang alasan kedua, kakak saya itu Imam Projo. Saya nggak mau jadi Projo karena kamu ini adik kan ya. Saya lain SWD. Itu alasannya sederhananya. Makasih. oke. Mo, ini ada yang nanya nih, Mo. Malam Romo, kalau misalnya yang tadi terkait dengan yang slide bagian apa? Yang harta, yang bagian harta, Mo, yang ya yang itu. Yang apa? Yang apa? Slide bagian apa sih tuh, Mo, yang kalau ngelek kekayaan, sorry. Yang ngelek kekayaan ada di slide. Sudah. Lihat slide-nya. Pokoknya intinya terkait dengan yang kita terlalu duniawi gitu ya. Nah, kan orang itu kan ada yang merasa bahwa kalau misalnya kita kedapatan hal seperti itu adalah anugerah dari Tuhan. Nah, bagaimana mau kita bisa ngebedain kalau kita berada di taraf ini anugerah dari Tuhan dengan ini udah berlebihan nih, gue udah duniawi banget. Gimana mau? Karena ya sehari-hari kita pasti masih duniawi, daging banget gitu kan. Iya, benar. Itu nggak salah. Maka kita bacakan, kita lihat dulu lagi. Harta ya, setiap orang boleh mempunyai harta. Mencari dan berjuang mencari harta. Itu boleh. Dan memilikinya, boleh. Yang menjadikan kemudian harta itu salah satu unsur berdosa, yaitu ketika orang itu cara memperolehnya. Satu ya, cara memperolehnya. Lalu memandangnya berlebihan. Dewa Tuhan. Nah, kalau Anda tadi bilang bahwa harta yang saya perlu itu anugerah Tuhan, itu benar. Maka akan ditambahkan lagi, dipercayakan harta lagi yang lain. Karena benar. Kalau orang memandang sebagai Tuhan, maka dia akan seperti anak bungsu tadi. Gunakan tidak benar, gitu kan? Dan kemudian keterikatan, ya, menjadi sombong dia, menjadi kikir, menjadi pelit.
Itu tahu ya bedanya ya. Oke. Ya. Halo? Ya. Halo, Mo. Ya. Ya. Ya, seperti itu. Ya. Jadi yang tidak benar itu cara memperolehnya. 2, memandangnya. Dan yang ketiga adalah keterikatan. Apakah saya memiliki harta ini boleh? Boleh sekali. Dan harus berjuang, tapi jangan kemudian dengan cara memandang, kemudian terikat. Yang tidak benar. Itu. Terima kasih. Lanjut. Oke, lanjut. Selamat malam, Romo. Bagaimana dengan orang yang tidak ada kemauan untuk bertobat dengan alasan sudah terlanjur lah dan lain-lain, sudah ditegur tapi tidak bergeming? Apakah ada yang bisa kita lakukan selain mendoakannya? Kalau orang itu bebal, kalau orang itu keras hati, coba kamu ingat tadi cerita tentang anak bungsu. Tuhan itu masih menunggunya. Terus si tukang penjaga babi ngatain apa kepada anak bungsu ketika dia minta pekerjaan dan minta makan? Kamu kerja di tempat babi aja. Ada orang mengingatkan dia. Sampai kapan? Banyak orang sudah mendoakan dia. Sampai kapan? Kok dia keras hati tidak mau berubah-ubah? Itu keputusan dia. Bahwa kita sudah melakukan yang terbaik untuk dia. Kita juga nggak bisa mengampuni dosanya. Itu adalah tindakan yang sudah benar telah kita lakukan. Berdoa, mengingatkan, menganjurkan. Itu tindakan yang sudah maksimal dari kita untuk dia. Keputusan dia mau balik atau tidak, ya dia. Dia memangnya tujuan hidupnya mau ke neraka kok, bukan ke surga. Ya sudah toh. Bebas kan? Ya Tuhan juga memberi kebebasan kepada kita. Mau berubah atau tidak. Tuhan menunggu seperti papa yang menunggu anak bungsu. Ya, gitu ya. Nah, caranya ya sudah tepat. Anda mendoakan, mengingatkan, memberi peneguhan. Itu sudah cukup sampai di situ. Ya, itu ya. Lanjut. Oke. Mo, kalau kayak gitu ya, Mo ya. Kalau misalnya kita berdoa gitu, misalnya mendoakan orang ataupun mendoakan diri kita sendiri. Kita kan kalau berdoa itu kan mengharapkan sesuatu. Misalnya nggak kekabul, kita merasa nggak kekabul-kabul dan kita ngeluh. Itu menurut Romo termasuk dosa nggak tuh? Mengeluhmu itu yang berdosa. Tapi dosa ringan. Bisa diampuni dengan berbuat baik. Ya. Berbuat kasih. Ya, dosa ringan. Ya. Jadi itu. Jawabannya udah kan? Udah. Langsung dibilang dosa. Oke. Oke. Thank you, Mo. Oke, teman-teman yang lain ada yang mungkin mau bertanya live, bisa langsung Saya tambahin lagi ya, Ci ya. Boleh, nih, boleh kok. Saya tambahin tadi tentang dosa tadi ya. Gini. Ya, Mo. Jadi itu kalau mengeluh itu dosa. Sikap, ucap, pikir, perasaan yang tidak benar, berdosa. Tuhan itu memberi kamu kadang-kadang nggak sesuai dengan apa yang kau minta. Bukan hari ini, bukan saat kau minta. Kamu pernah lihat sulap saya kan? Tiba-tiba jadi berubah begitu. Tidak memperkirakan bahwa tali itu bisa nyambung, bola itu kotak menjadi kotak, dan gitu. Aku bisa menebak apa yang kamu pilih dalam tulisan kan. Demikian juga Tuhan itu akan menganugerahkan kadang-kadang itu tidak sesuai dengan apa yang kita pikirkan, kita rasakan. Dan itu membahagiakan. Kamu ingat terus kan dengan sulap saya? Nah, nanti Tuhan punya waktu. Baca di Pengkhotbah, semua itu ada waktunya. Ya, semua ada waktunya. Pengkhotbah itu. Ya, itu ya. Oke, makasih. Oke. Oke. Ada lagi dari teman-teman? Berasa banget nih tadi nanya langsung dibilang dosa ringan. Blok.
Yuk. Berarti ketahuan ya, Van, mengeluh ya, Van. Oh, ini mungkin perwakilan dari teman-teman juga. Kelihatannya udah jam 9, Mewakili. udah malam. Si Romonya belum makan juga. Oh, no problem, saya nggak masalah. Iya. Ada tanya lagi, Oke. mumpung ketemu. Oh, Ya, mumpung ketemu. Ntar emang nggak mau ketemu lagi, Mo. Next-nextnya, Mo. Tahu nih. Mama. Maksudnya dalam Zoom ini. iya. Mo, jadi tadi Oke. mengklirkan yang tadi ya. Jadi kalau misalnya kita punya kemarin tuh ini menjadi pembicaraan juga nih sama teman-teman gitu. Maksudnya kalau misalnya kita punya uang terus kita mau membelikan barang mewah gitu misalnya ya. Tapi hasil kerja keras sendiri ya nggak masalah kan sebenarnya, Mo. Nggak Walaupun masalah kan? Iya, walaupun mungkin kan ada orang yang maksudnya ada yang kayak mungkin lu kenapa beli barang mewah sedangkan kan itu termasuk sebenarnya itu adalah hak orang miskin juga gitu yang kita juga harus berikan kepada orang miskin gitu loh. Maksudnya Gini, logikanya dan berguna untuk saya. Apa salahnya? Menjadi salah ketika itu barang mewah itu menjadi dipamerkan. Dipamerkan kepada orang. Dengan sengaja, maksudnya adalah untuk menjatuhkan mental orang lain. Nah, itu salah. Kalau kamu punya mobil mewah Mercy terbaru, kamu pakai di jalan Tamrin sana, apa salahnya? Karena itu berguna untukmu. Bukan tujuan untuk pamer-pamer, bukan tunjukkan orang, loh saya ini, bukan itu. Memang saya pakai untuk itu, dan saya bisa kok. Nah, itu benar. Apalagi bisa untuk nolong orang lain. Itu maksudnya. Ayo. Ya, oke, Mo. Siap. Thank you, Mo. Wow. Stefani nggak tanya. Boleh beli road bike. Belum ada pertanyaan, Romo. Apa nggak mau tanya gimana? Tadi udah jelas, presentasi slides-nya udah jelas banget, Romo. Udah jelas banget. Wah, tadi nggak usah jelas kalau gitu ya. Kan dari slides-nya, Romo. Kalau nggak dipakein slides, nggak dijelasin, nggak kurang ngerti, Romo. Apakah dengan menghindari orang yang menyakiti kita, artinya kita belum mengampuni mereka dengan tulus? Terima kasih. Ini ada tanya ini. Selamat malam Romo. Tadi Romo menyebut tentang pengampunan. Apakah dengan menghindari orang yang menyakiti kita, artinya kita belum mengampuni? Loh. Ya, gini, baru separuh itu, 50%. Jadi kalau kita ada orang menyakiti hati kita harus mengatakan, saya maafkan dia. Nah, itu baru 100%. Kalau ada orang yang menyakiti hati kita dan kemudian kita mencari solusinya adalah menghindari dia, atau menghindarinya, itu baru 50%. Katakan dalam hatimu, hati kita, aku memaafkan dia. Apalagi kalau berani mengatakan, tahu bahwa kamu sampaikan pada dia, itu tambah sempurna. Sempurna itu bukan 100%, 101%. Tapi kalau hanya menghindari itu, menghindari ya, belum memaafkan ya, hatimu harus mengatakan, aku maafkan dia. Terus kemudian kamu menghindari, itu lebih baik. Supaya jangan jatuh dalam dosa baru lagi. Ya, benar itu. Ya. Terima kasih. Oke. Nah, ada yang tanya lagi, boleh. Mau kalau misalnya ini kan Romo tadi bilang itu kalau kita berbicara aku memaafkan kamu gitu kan. Gimana caranya kita tahu kalau kita sudah memaafkan dia gitu kan? Maksudnya hari-hari ke depannya bisa
kita nggak tahu ya ke depannya tuh apakah kita tiba-tiba tanpa sadar kita ngindarin orang itu lagi, atau kita tiba-tiba kayak gimana gitu. Bagaimana cara kita tahu kalau kita udah maafin dia, Mo? Apakah hanya dengan berucap? Logika aku nggak dapet soalnya. Gitu. Oh gitu ya, logiknya nggak dapat. Bagi gini, caranya adalah bahwa kamu benar-benar mengampuni, bukan hanya dalam ucap, yaitu adalah tidak jauh dengan rasamu. Jadi apa? Kalau kamu ingat dia, ini hanya ingat loh, bukan lihat loh. Ingat dia, dan dulu kalau ingat dia itu menjadi sakit, teringat kembali. Hal negatif yang muncul lebih kuat, itu kamu belum memaafkan dia. Tetapi kalau kemudian kamu hanya ingat, atau ngimpi aja deh, kemudian kamu tidak merasa sakit, tetapi mengambil pelajaran positif, bisa mengambil hal positif, pelajaran positif dari peristiwa itu kamu sudah memaafkan 100%. Walaupun bekas sakit itu masih bisa kau rasa, tetapi bahwa kamu bisa menemukan hal positif dari peristiwa itu kamu sudah memaafkan dia. Nah, ditambah menghindari dia, itu lebih untuk menyempurnakan maafmu itu. Maka saya bilang tadi 101% tadi. Sakit itu nggak akan hilang sampai seumur hidup. Peristiwa itu nggak akan hilang. Tapi ketika kamu bisa menemukan pelajaran positifnya dan kamu tidak mengulang kembali atau kamu tidak mengalami kembali, itu kamu sudah maaf. Itu ya. Belum puas ya? Udah mau. Kalau belum puas udah nanti lebih clear. kayaknya saya tanya dosen saya. Udah clear, Mo. Ya. Thank you. Oke, mungkin udah tidak ada yang nanya lagi ya. Di chat juga tidak ada. Oke. Terima kasih sekali lagi, kita berikan tepuk tangan virtual untuk Romo Sunaria. Luar biasa, Mo, mengupas sampai ke dalam-dalamnya. Oke. Teman-teman semuanya memancing di Sungai Kapuas pakai umpan udang yang dikupas. Meskipun dunia banyak persimpangan yang nggak jelas, orang beriman pasti terbebas. Jangan takut. Terima kasih sekali lagi untuk Romo Sunaria. Terima kasih juga untuk teman-teman semuanya yang hari ini sudah hadir di Kombas Benediktus. Kita tentunya akan ketemu minggu depan, dan untuk hari ini recordingnya akan segera dinaikkan jika teman-teman mungkin mau dengar ulang lagi. Oke, mungkin minta Romo Sunario untuk doa penutup, mohon berkat untuk kita. Baik, mari saudara rekan-rekan yang terkasih, kita mengambil sikap doa, kita tutup dengan berkat dari Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami mengucap syukur hari ini. Khususnya malam ini kami boleh merenungkan firman-Mu tentang kesetiaan kami kepadamu di atas godaan-godaan dunia. Kami percaya bahwa Engkau sangat mengasihi putra-putrinya. Engkau telah juga membuktikan kepada kami sebagai penyelamat dalam sepanjang hidup kami. Kini kami mohon ya Bapa, agar Engkau senantiasa tetap menjaga kami, menyertai kami semua dalam situasi apapun, terutama saat-saat bahaya mengancam kami, saat-saat kesulitan-kesulitan menghantui kami semua. Kami percaya bahwa kami yang lemah ini, yang hendak datang kepadamu, Engkau pasti akan menolong dan menyelamatkannya. Berkatilah kami semua, keluarga kami masing-masing, pergaulan kami, juga usaha-usaha karya kami di hari-hari akan datang. Kami percaya di masa pandemi ini, Engkau senantiasa memberikan jalan-jalan yang terbaik bagi kami masing-masing. Ini semua kami juga mohon untuk perlindungan-Mu dalam istirahat pada hari ini, malam ini, agar esok hari kami boleh bangun dengan semangat yang baru. Berkatilah kami semua ya Tuhan, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami.
Amin. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama dan bersama rohmu. Semoga saudara sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih, selamat malam.